Alat pembasmi hantu. Alur film Spectral tahun 2016. Jadi prajurit emang gak gampang. Mau gak mau, kudu jalani apapun perintah atasan dan harus siap dikirim ke daerah-daerah berbahaya. Film ini dimulai dengan ditugaskannya pasukan untuk menumpas teroris di sebuah wilayah. Dari sekian banyak pasukan, tersisa satu orang yang masih hidup. Dia berniat menyelidiki TKP dengan sebuah alat canggih berupa kacamata yang disebut hyperspectral. Alat ini mampu memindai cahaya hingga bisa melihat sosok putih berasap. Tadinya dikira alatnya yang gangguan. Ternyata makhluk itu menyerang si prajurit yang langsung tewas seperti korban lain, kulit melepuh. Jadi, hantu macam apa makhluk putih berasap ini ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, di-subscribe dulu ya channel Alpha Story. Akan ada update review film setiap hari. Yang mau request, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Di Amerika ada badan khusus militer yang bekerja untuk membuat alat-alat canggih demi kepentingan kemiliteran. Markasnya disebut DARPA. Di sanalah Dr. Mark Klein yang menjadi pembawa cerita di film ini bekerja. Rupanya, Dr. Klein inilah yang menciptakan hyperspectra dan berbagai alat canggih untuk militer lainnya. Keren juga nih orang. Dia menciptakan senjata baru yang gak bising, tapi bisa menghancurkan. Terus, Dr. Klein dapat laporan kalau kacamata ciptaannya menangkap sosok aneh dan dia dipanggil ke daerah Moldova untuk menjelaskan kira-kira makhluk apa itu. Dan pergilah dia ke sana. Sesampainya di Moldova, Klein disambut hiruk-pikuk tentara dengan berbagai aktivitas. Dia diperlihatkan rekaman sosok putih yang tertangkap kamera. Tapi sebagai seorang yang pinter banget, Klein belum bisa ambil kesimpulan. Sementara Friend, cewek ahli juga, bilang kemungkinan hantu itu adalah rekayasa musuh supaya tentara terkecoh. Sedangkan orang-orang yang tewas bisa jadi karena kejut listrik atau teknologi pembunuh lain. Klein sama sekali nggak ngomong penyebabnya. Dia malah minta ikut mengamati daerah itu secara langsung untuk cari tahu. Mitos masyarakat yang berkembang kalau tentara dan para penduduk setempat itu mati karena arwah tentara perang yang mati penasaran. Jiwanya nggak tenang, jadi mereka ganggu. Tentu saja, Dr. Klein nggak menerima hipotesa beginian. Langkah pertama, Klein memasang kamera hyperspectra di mobil tentara yang lebih canggih dari kacamata. Tapi aksinya diremehkan sama tentara yang ada. Sampai seorang sersan datang dan bilang kalau mobil yang digunakan para tentara juga buatannya. Mingkem deh mereka semua. Ada lagi Mayor Session yang kelihatannya nggak suka sama Klein dan bilang kalau Klein harus kerja yang benar. Sersan bilang nggak usah dihiraukan, fokus aja sama kerjaan lo. Besoknya mereka briefing sebelum berangkat. Sampai di perbatasan, kelihatan kan kalau kotanya lebih mirip kota mati. Sepi banget cuy. Mereka tiba di sebuah gedung dan tim pun menyebar untuk melawan pemberontak. Masuk ke sebuah ruangan ada bak mandi kebalik. Pas dibuka, isinya tentara yang selamat dan ketakutan. Dia depresi dan bilang melihat sosok hantu pembunuh itu. Dari kamera pengawas, Dr. Klein dan tim melihat salah satu tentara ketemu makhluk putih. Si tentara mencoba menembak tapi pelurunya tembus. Dan dia malah mati diserang si makhluk putih. Tewaslah dia dengan luka melepuh dan mata putih. Mayor nyuruh nyerang pakai senjata yang lebih besar, tetap nggak berhasil. Dr. Klein bilang tarik mundur tentara. Tapi Friend gak mau mundur tanpa dapat apa-apa. Karena korban makin banyak, akhirnya tentara ditarik mundur. Gedeg dari tadi kek. Tentara kocar-kacir diserang makhluk putih dan si Klein sempat merekamnya. Tapi dia kaget banget karena itu makhluk kayak ngeliat dia gitu. Tentara kabur dan Klein menyelamatkan kamera hyperspectranya dari mobil yang meledak. Sersan temannya Klein harus tewas karena serangan makhluk putih. Di atas gedung, Klein dan tim ngeliat rekaman dan menemukan fakta kalau makhluk itu nggak bisa melewati bubuk logam. Tiba-tiba kedengeran suara aneh. Para tentara mendobrak pintu dan terlihat anak-anak yang ketakutan. Rupanya yang naburin bubuk logam tadi adalah ayah mereka untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi sayangnya ayahnya udah mati. Pas ditanya, anak-anak juga nggak tahu itu makhluk apa. Tapi Klein dapat kertas berisi peta asal makhluk gaib itu. Klein bilang ada peluang bisa lolos dari makhluk itu. Caranya, masukin bubuk logam ke bom. Klein mengubah kamera jadi lampu sorot supaya semua orang bisa lihat itu makhluk. Dalam misi pengamatan, para makhluk pun udah mulai mendekati mereka.
Bom bisa dipakai untuk menghambat gerak mereka. Tapi karena tentara kalah jumlah, jatuh korban lagi. Mereka lari ke sebuah bus. Datanglah tentara bantuan yang bawa kamera hyperspectra juga. Tapi sayangnya nggak berhasil nyerang makhluk itu dan malah tewas jadi korban. Klein ngeliat makhluk itu nggak bisa melewati tank. Saat helikopter datang, Klein menyerang makhluk itu dengan bubuk logam yang membuat makhluk itu mundur. Klein selamat, tapi banyak tentara tewas dan cuma sisa 4. Helikopter turun di sebuah gedung. Kemudian datanglah jenderal yang mukanya masih syok karena 75% tentaranya mati. Untung masih bisa bawa senjata. Jenderal dan mayor berdebat tentang makhluk itu. Dan Klein bilang dia tahu itu makhluk apa. Makhluk itu takut logam murni dan gak bisa nembus tank lapis. Menurut Klein, setan kayak kuntilanak, pocong, dan lainnya bisa nembus apapun karena dari dimensi lain. Nah, kalau si makhluk putih ini jelas buatan manusia. Dengan sisa senjata dan alat optik yang ada, Klein dibantu para tentara membuat senjata pemusnah makhluk putih. Tembakannya berupa sinar plasma yang bisa menghancurkan. Klein juga mengubah robot anjing jadi lampu sorot untuk melihat makhluk yang tak kasat mata itu. Selanjutnya mereka melihat peta asal-muasal makhluk itu yang ternyata pembangkit listrik. Masuk akal sih, pasti butuh energi besar. Setelah siap, Klein dan kawan-kawan dibagi jadi 3 tim dan menuju markas para makhluk putih. Mayor Session di atas gedung mencoba senjata baru buatan Klein dan berhasil memusnahkan satu makhluk. Karena itu makhluk cepet banget, masih banyak aja tentara yang tewas. Sedangkan Klein dan tim yang masuk ke dalam mencoba nyari tahu apa yang ada di dalam sana. Klein dan tim menemukan sebuah gudang yang isinya makhluk putih belum jadi di dalam kotak kaca. Gak cuma satu, tapi banyak banget. Terus ada beberapa kotak kaca yang pecah. Ternyata ada masalah dalam penciptaan makhluk itu, sampai ada banyak makhluk yang kabur dan membunuh pekerja pabrik. Klein mencoba mencabut sumber daya teknologi pembuat makhluk itu. Di sisi lain, makhluk putih yang nyerang Mayor Session dan tim berkumpul jadi satu makhluk yang gede banget. Pas mereka udah hampir tewas semua, Klein berhasil nyabut sumber dayanya dan semua makhluk pun lenyap. Masuk ke ruangan lain, Klein nemu banyak kotak yang isinya otak manusia yang diekstrak sedemikian rupa sebagai bahan pembuat makhluk putih itu. Nggak buang waktu, Klein pun mencabut sumber dayanya lagi. Habislah proyek hantu itu tanpa ketahuan siapa yang buat. Tim bantuan datang dan menyelamatkan tentara yang tersisa. 2 hari kemudian, Mayor Session terjun tugas lagi dan memutuskan untuk gak percaya kalau ada hantu lagi. Tamat. Endingnya, jadi siapa yang buat itu makhluk?